Pendekatan dengan metode barak militer ini menurut saya selaku orang tua salah kaprah. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Masih ingat teman-teman si bapak yang baju kuning ini? Kenalkan, nama saya Adel. Adel tak kodel-kodel. Ya, dia Adel Setiawan yang beberapa waktu lalu sempat melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM karena dianggap kebijakan Kang Deddy Mulyadi membawa siswa bermasalah ke barak militer itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian di acara Catatan Demokrasi, dia sempat juga bikin gedek para pemirsa ya. Bahkan teman saya ada yang sampai mau banting TV-nya itu ketika nonton dia ngomong itu. Bikin kesel aja dia. Karena dengan angkuh dan kekehnya dia mempertahankan pendapatnya bahwa Kang Deddy itu melanggar HAM. Sementara dia sendiri tidak memiliki solusi. Solusinya cuma teori saja. Bahkan sempat berdebat dengan Bu Sopiah dan mengatakan bahwa anak itu hanya dijadikan kelinci percobaan. Maka sontak netizen pun menyorotinya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Aduh, Pak Adel, bentar saya napas dulu ya. Nggak boleh dijadiin kelinci percobaan, Pak. Diketahui nama jerawat saya nih, Pak, yang lagi mateng-matengnya nih, Pak. Kalau Bapak ngomongnya kayak gitu, bawa-bawa kelinci percobaan, berarti selama ini saya dan anak-anak sekolah di Indonesia ini selama ini adalah menjadi kelinci percobaan Mendikbud, Pak. Bisa Bapak bayangkan nggak? Dulu ya, dulu saya lagi adem ayem nih, Pak, pakai kurtilas nih, Pak, kurikulum 13 gitu. Tiba-tiba diganti flip gitu, langsung jadi kurikulum merdeka, Pak. Pusing nggak kita, Pak? Apa kita bukan kelinci percobaan, Pak? Lah kalau bukan kita, anak-anak murid kelinci percobaan, terus siapa, Bapak? Bapak kan udah nggak sekolah lagi, Pak. Kadang-kadang nih kalau ada orang-orang begini nih rasanya gue pengen ikutan berdebat gitu, tapi gue sadar diri gue nggak punya power, gue bukan siapa-siapa, gue cuma rakyat jeletong doang gitu, gue cuma rakyat netizen biasa yang mengkritik pemerintah. Ya kalau gue lagi punya solusi, gue kasih solusi, tapi kalau bisa kritik itu selalu disertakan dengan solusi atau kritik itu disertakan dengan saran. Padahal dalam hati gue ya rasanya gue pengen ikutan berdebat itu di situ itu sama tuh Pak Adel gitu. Terus ya di lanjutan videonya itu kan gue cuma sepenggal doang tuh. Di lanjutan videonya gini, kalau gagal gitu katanya Pak Ade, Pak di dunia ini Pak selalu ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal Pak. Menurut saya kenapa Bapak langsung melihat dari sisi negatifnya gitu Pak? Kenapa nggak didoain yang baik-baik? Karena ini kan pemerintah sedang bebenah Pak. Ada baiknya menurut saya ya Pak, harusnya didoakan yang baik-baik dulu gitu. Karena ini tujuan program ini tujuannya baik. Yang selama ini kita tahu dimana kalau kita memiliki tujuan baik harusnya akhirnya baik juga. Toh Bapak tahu nggak anak-anak yang di barak militer itu seneng aja loh, seneng-seneng aja loh, bahagia loh mereka bisa tidur nyenyak, makan kenyang. Bahkan ada banyak anak-anak yang justru mengajukan dirinya untuk dimasukkan ke dalam barak, termasuk saya. Saking aja saya bukan anak-anak sekolah Pak. Udah gitu ya Pak, dari zaman bahula Pak, dari zaman Bapak kecil pun kita semua itu tahu Pak, kalau namanya karakter anak itu pasti dibentuk dari orang tua dulu yang pertama, dari lingkungan keluarga, abis itu lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan les-lesan, lingkungan tetangga, lingkungan ini, lingkungan itu, kita semua tahu Pak. Nah sekarang solusinya apa Pak? Bapak jangan cuma ngekritik aja ya. Bapak itu masuk TV ya, masuk TV begitu berdebat dengan rakyat. Ibarat kata ibu-ibu itu kan sebagai kalangan rakyat gitu ya, yang pro terhadap program pendidikan karakter barak militernya Kang Deddy Mulyadi gitu. Ya solusi dari Bapak apa gitu? Iya kita tahu gitu kalau anak-anak itu karakternya dari orang tua gitu, dari sekolah, dari lingkungan. Kita tahu solusinya apa? Apa Pak? Apa? Bahkan di situ Bapak bilang ya, kalau lingkungan itu membentuk karakter seseorang, membentuk karakter si anak. Lah itu kan di barak militer lingkungannya positif, lingkungannya bagus Pak. Di sana itu mereka dididik Pak. Dididik supaya disiplin, supaya tidak nakal lagi, ya. Lah itu dikasih lingkungan yang bagus Pak. Bagus dong harusnya. Kita tahu Pak, kalau permasalahan-permasalahan ini tuh sudah ada sejak dari dulu Pak, sejak dari zaman dulu. Nah sekarang pemerintah, sekarang Kang Deddy Mulyadi terutama ya, mengambil aksi, mengambil kerja nyata, bagaimana caranya untuk mengubah anak-anak nakal tersebut. Ya dengan cara, solusinya dari Kang Deddy adalah dengan cara masuk barak militer. Lah solusi dari Pak Adel apa? Kita masyarakat, saya masyarakat biasa butuh solusi Pak. Kebetulan saya juga punya anak Pak. Anak saya baru usia 10 tahun, dikit lagi mau remaja Pak. Dan Bapak tahu kan kalau remaja itu ada kenackalan remaja gitu Pak. Jadi saya nanya sebagai rakyat dan sebagai seorang ibu gitu Pak, gimana solusinya Pak? Bapak jangan ngebandingin negara Indonesia sama negara-negara maju lainnya, apalagi Finlandia, Pak. Menurut saya, dari SDM-nya aja udah jelas beda, Pak. Di sini, Pak, ada CCTV aja. Mereka manusia, rakyat-rakyat itu nggak takut, Pak. Di sini, Pak, di Indonesia, kita menegur anak dengan cara baik-baik. Anaknya ngejawab, Pak. Anaknya ngebangkang, Pak. Gimana? Balik lagi, Pak, seperti yang saya bilang di konten saya yang sebelumnya. Ya, jangan hanya teori, Pak. Praktek dan solusinya seperti apa? Kalau Bapak ngomongnya begitu berdasarkan teori, ya Bapak sama aja kayak anggota dewan yang kemarin saya kontenin, Pak. Nah, ternyata lebih cerdas netizen. Nah, kemudian ada satu lagi netizen yang menanggapi dan mereaksi sangat keras ini sikap Adel yang melaporkan KDM ke Komnas HAM. Orang tua murid laporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM.
Terus anu lucuna si anjing teh ngomong bahwa Deddy Mulyadi teu ngarti falsafah pendidikan cenah. Tidak memanusiakan manusia. Monyet, lamun tidak memanusiakan manusia mah moal mungkin atuh Deddy Mulyadi boga kepedulian kepekaan terhadap siswa anu bermasalah hayang dididik menjadi pribadi nu lebih baik. Ari sia cik atuh goblok lamun berstatement teh pake otak sia. Ayeuna siswa atau siswi nu bermasalah dibawa ka barak dididik lagi pasti sesuai usiana atuh anjing. Moal mungkin disarwakeun jeung Tamtama jeung Bintara mah teu mungkin sia teh. Tolol sia mah anjing. Ditinggali-tingali teh bener-bener anjing sia mah tipikal orang tua nu lembek anjing nu hayang budak sia teu boga mental nu kuat. Menye-menye anjing sia mah cuh rujit bagong.